Kak coba ngomong tangan kosong kalau berani tapi ngegas. Oke. Tangan kosong kalau berani. Anjir ngegas. Stream di official ini perdana. Oh lu. Hellcard. Bohongan. Hayabusa. Wah kalau ini Oke. masih berpikir banyak. Alis samping. Alis samping oke banget untuk kali ini. Bisa untuk mengcounter para pemain dari tim EVOS Legends. Apalagi ada Esmeralda. Esmeralda ini bakal diisep-isep abis-abisan bude. Darahnya oleh seorang Alis dan pemain dari EVOS Legends. Nah ini aku pengen lihat. Tanker apa yang bakal dipick oleh seorang Zeus buat nantinya bude. Iya pastinya Zeus kita belum melihat dia pakai hero yang cukup banyak karena baru 3 match yang kita saksikan bersama dengan Pendragon juga. Tapi Baxia dan juga Parsi sudah langsung saja diamankan oleh EVOS Legend. Alright. Dan kali ini tandanya supportnya bakal Parsa dan juga Baxia bakal berada di mid lane dengan hyper carry dari Wan. Sedangkan dari Rex Regum Keon dia butuh satu buah core hardcore. Apakah dari season 5 Lancelot itu sangatlah overpower ketika habis di buff. Dengan 3 stack yang dia miliki. Betul. Ketek dari seorang Kari, Granger, Bruno. Dikelidikin melehoy. Terus lepet-lepet. Dari kemarin juga kita ngeliat Lancelot lumayan populer. Udah dipopulerkan kembali di MPLI ini. Dan inilah dia ke-10 hero yang sudah dipick oleh EVOS Legend dan juga RRQ. Yes, benar banget. Dan buat Bude Mongstar, Hai. kita sebentar lagi akan menyaksikan EVOS Legends versus Rex Regum Keon. Dua-duanya ada perwakilan Indonesia yang sangat membanggakan. Semua tim Indonesia membanggakan di MPL ini. Oh, dan jelas. buat kalian semua, saya mohon, saya Ranger Mas, Clara Monstar, KB dan juga Koret memohon untuk dukungan ke semua tim Indonesia. Oh pasti. Dengan hashtag Indopride ya, tolong bagikan. Hashtag Indopride. Buktikan kalian terkece, tersolid. Kalian kompak, solid, nggak ada yang bisa ngelawan. Langsung hashtag Indopride tanpa berlama-lama. Dan kita bakal langsung masuk ke game yang pertama dari Mobile Legends Professional League Invitational Foundation Cup El Clasico RRQ versus EVOS Legend. Let's go. Wow. Dan masih ditemani oleh Ranger Mas dan juga Bude Bangsa. Iya, dan kita berdua adalah duo jomblo. Oke, Bude Mongstar. Ini dari samping juga RKT yang memakai Esmeralda akan bertemu dengan R7. Ini pertandingan yang akan harusnya seru banget. Tapi di tengah lihat scene-nya dan juga Tuturu yang pakai Valir. Yes. Tuturu udah beralih jadi support sekarang ya. Betul. Tuturu udah pakai Valir. Kali Fit bakal menggunakan Atlas, sedangkan berada di mid lane akan menjadi pertarungan yang cukup keras. Rexy nggak mau ngelepasin Little Wanderer untuk para pemain dari tim RRQ. Dan lihat cover dari R7 yang bakal mencoba mengganggu pergerakan di arah Little Wanderer. Iya, tapi nggak lupa juga di sini dari Wan-nya dijagain terus-terusan di arah tengah dan sepertinya ada masalah jadi kita rehat sebentar, tarik napas dulu karena aku yakin banget semuanya ngegragas banget nih. Ada ikan paus. Ih, ikan apa tuh? Ih, ikan. Kalau tau nggak? Paus. Kalau itu kan ikan paus. Kalau Bude tau nggak? Bude ikan apa? Apa? Ikan cantik. Aduh, ya Uji. Kenapa, Bu? Iya, nggak apa-apa. Tapi tenang ya teman-teman, kalau kita mau memaksimalkan dari para playernya, biar nggak ada yang dalam kondisi nggak maksimal, nggak prima. Jadi untuk paus, memanjakan player juga. Kita harus, pokoknya player itu harus nyaman, tentram, aman, kondisional, kondusif. Apalagi ya? ya intinya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah teknis, ada masalah apa, akan di pause, it's fine. Tapi tetap ada jumlah maksimal waktunya. Jadi sabar-sabar aja. Dan juga ada rules-nya juga kalau pause itu diperbolehkan. Oke, sambil menunggu ikan pausnya lewat, Oh ya. pengen baca-baca komen dulu. Tapi sebelum baca komen langsung back to the game aja lah. Let's go. Ini dia El Clasico saat ini. Dan masih berada di arah mid lane. Sin sudah berhasil mendapatkan red buff yang terlebih dahulu. Dan Rex akan mencoba untuk mengganggu pergerakan di arah blue buff dan juga cutting minion di bottom lane. Iya, mereka udah mulai bergerak bersama-sama. Tapi kalau belum level 4 seharusnya nggak akan terjadi peperangan yang besar. Semua hanya saling mengganggu satu sama lain, ngecicil-cicil aja. Dan berusaha untuk memenangkan laning phase-nya. Dan kalau di arah tengah di sini udah level 4 dari seorang Sin ya, tapi muncul dengan Baxia Shield Unity, Finn dalam bahaya. Kabur aja dengan perfect match.
apakah Finn akan selamat? Dan yes, dia masih selamat. Walau tinggal setengah bar aja. Yes, tadi berbahaya banget kalau satu buah piring tetangga yang dikeluarkan oleh Sis terkena terhadap seorang Finn, itu bakal bisa di pick off kemungkinan besar. Dan Rek bakal coba untuk ngating, tapi sepertinya dia bakal untuk nunggu dulu momentum. Ada informasi disalurkan kepada kawan-kawannya di arah bottom lane, ada gold buff yang sudah diamankan Iya. oleh seorang Sin. Benar, bermain aman dari kedua tim kali ini, nggak mau melakukan kesalahan. RKT di arah bottom lane, dia mau coba untuk nge-push terus menerus. Di arah mid lane pun hanya saling menjaga satu sama lain. Dari Wan yang nggak bisa sampai ngapa-ngapain juga karena dia masih farming, sedangkan yang lain dia hanya bisa menjaga. Dan ini dia, bisa dibilang permainan dari tim kedua belah tim yang menggunakan tank seperti ini. Dia butuh satu momentum untuk menunggu sampai ke level 4. Lihat, Si Rexy. yes, langsung ada peta execution ke arah belakang, tapi ternyata tidak berhasil. Langsung ada volley star, ternyata Rek di sini terkena damage lumayan parah dari seorang Tuturu, tapi Rek harus mundur. Ya, posisinya nggak akan bisa untuk di-dive karena terlalu dalam dari sebuah turret. Zaze-nya dalam bahaya. Melton dengan sangat cepat. Maxi Shield Unity kabur saja. Dan gagal untuk melakukan first blood. Di menit ketiga ini. Yes. Belum ada first blood. Tapi sepertinya akan terjadi. Pendragon dalam bahaya. Langsung aja 4 hero menggeng Pendragon yang sedang berotasi ke arah mid lane. Yes, Pendragon, apa yang terjadi? Agak sedikit salah jalan Barisoke karena informasi sudah didapatkan oleh para pemain tim RRQ. Dan kali ini, Turtle yang takut air sudah kembali Yes. dan outdoor. Dan ternyata R7 di sana membuka jalan, membuka vision. Dan penting banget untuk ngebuka bus. Kali ini Wan bakal coba masuk dengan speedy light ngeliat, tapi nggak ada follow out damage. Dan hati-hati, Wan nggak punya cover. Ingat, Baxia di arah atas, Esmeralda di arah bawah, dan Parsa masih jauh. Iya, dan kalau dilihat ya di sini RRQ mereka bakal mau main agresif sih. Ketika 4 hero-nya juga semuanya pakai flicker, berbeda dengan Evo's Legend, Purify kebanyakan. Yes, benar banget. Dan dia sekarang RRQ udah bakal coba agresif. Kenapa? Finn udah level 4, sudah ada Fataling. Nah. Yang ditunggu momentum RRQ adalah gimana caranya mereka bisa bikin tank sampai level 4 tanpa ada yang terpikau sama sekali. That's why kita lihat biasanya di menit ketiga kita pasti udah lihat first blood, tapi Tuturu kali ini udah punya flicker, bakal ada seri torre, datangnya volley star pun di arah belakang menumbangkan seorang Tuturu, tapi Finn bakal diskabi, Wan bakal dituju, Purify berhasil diamankan, tapi Wan harus down. Lihat, R7 kali berhasil mendapatkan hardcore dari Evo's Legend. Iya, Wan ditukarkan dengan Tuturu, bukan pertukaran yang baik untuk Evo's Legend, tapi kali ini RRQ masih mau lebih. RKT kabur-kaburan dan sakit banget. Phantom Execution lagi dari Zin. RKT kabur saja, masih bisa selamat. Dan RRQ mereka nggak mau overextend, nggak mau terlalu lebay buat mengejar seorang RKT. Yes, lihat improvement, perkembangan dari seorang Sin. Kalau Sin mau maksa, Sin bisa dapat. Kenapa? Ada 3 minion di arah depan, dia bisa gunain puncher, tapi dia bakal lebih fokus ke arah objektif game di arah bottom lane. Berhasil mendapatkan satu turret, tapi yang dituju adalah Rexy. Rexy kabur keluar kanan dan Zen terbakar api asmara dan langsung ditembak oleh seorang Sin. Sin berhasil mendapatkan hati seorang Zeus. Oh, nyawa kayaknya. Bukan hati, tapi Pendragon di arah top lane. Dia bakal dipanis sepertinya. Finn sudah berespon dan juga ada Lemon hadir. Loving Blood dengan Blood Out-nya dikeluarin semua Pendragon. Meltdown, tapi dia masih punya Inferno. Mencoba untuk kabur, menyelamatkan dirinya. Dan dikejar Fataling terus. sebentar Gak lagi. mau dilepasin. Dan Pendragon gak bisa ngapa-ngapain. Sin mendapatkan point kill-nya. Pendragon terpick off 2 kali. Kali ini para pemain dari tim RRQ. Lihat Sin dengan Bounty Hunter berhasil mendapatkan 2 poin. Ini bahaya. Ini bencana. Lihat R7 bakal coba diburst oleh seorang Wan. Tapi coverage cukup baik dari seorang Finn dengan cukup cepat. Perfect match-nya. Sedangkan di arah sana lihat Sin bakal coba dengan puncher-nya. Berhasil mundur di sisi lain. REKT mencoba melakukan cutting di arah bottom lane. Iya, di arah bottom lane push terus-menerus dilakukan oleh RRQ. Di bottom lane ada R7, di arah top lane ada Lemon. Dan ketiga pemain yang ada di tengah, Sin, Tuturu. Dan Yes. Lancelot itu sangat cepat farmingnya. Dia juga bisa dijadikan early hero dan Oke, tapi lihat ada Fatali berhasil mendapatkan 3. Wan dituju. Langsung ada retribusi berhasil mendapatkan 1 orang dan Z. Seperti gak bisa berbuat banyak. Dan kali ini Evo's Legend kehilangan 2 playernya, Bude Bongstar. Iya, begitu buruk kali ini untuk Evos. Dan belakang lagi, di belakang Pendragon dikejar-kejar oleh Finn. Di stiker-stikerin dulu dan Pendragon masih bisa selamat. Tak bisa di take down, tapi permasalahannya dari arah top lane-nya Lemon
Lemon, dia nggak gerak sama sekali. Tapi dari EVOS, nggak ada yang mengusik Lemon di arah top lane. Ya seperti yang aku sudah sampaikan sebelumnya, agak sedikit sulit ketika adanya seorang Kari karena di sini RKT berada di arah bottom lane. Bakal coba dipasang Purify udah di pop up tapi Sin dan juga Tuturu bakal coba recall. RKT mau kemana? Enggak boleh pulang, maunya digoyang. Disabet, diselepet, Diselepet. tumbang. Dan dia juga udah menggunakan Purify, semuanya dikeluarkan. Tapi apa daya dia tidak bisa selamat. Dan Zayce kali ini di arah mid lane. Dia mau kabur kemana? Balsha Shield Unity juga mau kabur, tak bisa. Satu lagi. Dan burst Fireball. Dan M7 mendapatkan poin kill. Dan koreksinya berbahaya sekali. Dapat satu. Langsung semuanya dikeluarkan satu persatu dari EVOS Legend. Terpick off oleh tim RRQ. Dan ternyata kali ini Sin bakal lebih fat lagi. Blue buff yang diamankan dari seorang Wan membuat Wan tidak punya blue buff. Para pemain tim EVOS Legends mereka kehilangan 8 poin. Dan sedangkan itu network berbeda cukup jauh di menit yang ke-7. Mencoba di burst tapi RKT masih survive. Masih ada Bloodhound dan S7 bakal coba nge-cover seorang Tuturu sama seorang Lemon di arah bottom lane. Wan gak bisa berbuat cukup banyak. Finn langsung mencoba untuk mengganggu. Belum ada pasar skill didapatkan oleh seorang Sin dan ternyata Finn-nya harus down. Tidak jadi down. Cover yang bagus dari Rex Regum Keon. Iya, RRQ. Mereka nggak ada yang terpickle sama sekali. Dan malahan mereka masih melanjutkan di arah bottom lane-nya. Mengambil tier kedua di arah bottom lane. Dan RRQ dengan cepat. Objektif yang nggak pernah mereka lewatkan. EVOS hanya tersisa satu saja. Dan makan di sini red buff-nya akan dicuri. Gak bisa Bude, bilang berat. Karena adanya mobilitas dari seorang Lancelot dash ke dalam. Dan kalau misalnya mau ada hardcore dari Marksman, minimal kalau nggak Bruno, Granger yang punya dash agak cukup jauh. Atau juga punya sliding tackle dari seorang Bruno dan Fataling tidak berhasil mendapatkan apapun. Ternyata Purify udah dipop up oleh seorang Rexy di arah top lane, tapi Falling Star Moon menuju ke arah seorang Lemon. Bukan Falling Monster, tapi kali ini Finn mencoba untuk mengganggu pergerakan lagi dan dia udah nggak punya Fataling. Ya, RKT datang. memberikan damage cukup besar di luar sana. PR7 Bude Monster. Oh, belum ada yang tumbang tarik ulur saat baik dari kedua tim RRQ. Mereka juga nggak berhasil mendapatkan siapapun. Kita melawan dengan EVOS Legend. Inisiasi dari RKT, dari Esmeralda, Falling Star Moon, Kara Lemon. Bukan pilihan yang baik sekarang. Dari arah bawah juga RRQ melakukan push. Di top lane-nya juga di push. Semua lane di push. Dan bahkan jungle milik EVOS Legend bukan milik EVOS Legend lagi. Ini bencana dari tim EVOS Legend. Harus berhati-hati karena kalau tidak ini bisa Betul. membuat poin pertama untuk tim Rex Regum Keon. Tapi kalau Rex Regum Keon membawa game ini lebih dalam lagi, lebih dalam, lebih lama lagi, ini bakal menjadi hipnotis untuk Rex Regum Keon dan membuat Wan bisa jadi. Wan Yes. udah jadi di arah late game, ini bakal bisa menumbangkan Sin. Kenapa? Wan udah punya Wind of Nature nanti atau nggak punya Apocalypse Wings yang bisa bertahan dari serangan seorang Lancelot. Iya, dan EVOS Legend mereka harus bisa melakukan defense dan memaksimalkan adanya Parsia untuk melakukan clearing minion dengan cepat dan membuat buying time untuk Wan. Tapi langsung saja diciduk RKT. Ketika dia offside sedikit saja langsung dihabis 1, 2, 3 hero dari EVOS Legend pun hilang. Pendragon coba untuk bertahan di arah belakang, di carrot gitu aja. Pendragon mowing blood my dari God. Lemon pun keluar semuanya dari RRQ. Ini bencana untuk tim EVOS Legend. Inhibitor sudah didapatkan. Inhibitor di arah top lane juga sebentar lagi. Apakah ini akan menjadi push untuk tim Rex Regum Keon? Lihat, Lemon udah masuk, R7 juga sudah coming. Dan tersisa satu orang dan harusnya wipe out untuk tim EVOS Legend. Rex Regum Keon take the game one. Iya, wow. Game pertama dimenangkan cukup meyakinkan dari tim RRQ. Mereka kasih pressure yang gak henti-hentinya dan gak boleh lupa. Bahkan turret mereka gak meledak sama sekali. Yes. Berat banget pertukaran poin kill yang cukup banyak. Dan luar biasanya RRQ bisa ngebawa, menghipnotis para pemain tim EVOS untuk menunggu Finn sampai level 4. Finn level 4 di trigger team fight baru berani. Karena lihat dari awal RRQ